Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Nafais Satriana Azra dengan NPM 2217051001. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang CPU 8 bit yang dalam Logisim. Di sini sudah ada perangkat CPU 8 bit di dalam Logisim. Sebelum itu saya akan memulai perangkatnya terlebih dahulu. Di sini sudah bisa dijalankan, langsung saja. Nah, di sini sudah keluar gambar Logisim 8 bit CPU dan mengeluarkan dari list-list option yang berisikan ALU, SRC, CPU, TXT, BMP, dan SEQ. Sebelum itu saya akan menjelaskan isi dari CPU-nya tersebut. Di sini dalam CPU-nya sendiri ada isinya, ada control unit, yang dimana fungsi yang digunakan dalam komputer untuk mengatur semua perangkat yang ada di dalamnya. Lalu ada keyboard control, bus, RAM, video control, lalu input output. Lalu lalu saya akan menjelaskan di dalam komputer ini dua hal, yaitu ALU atau Algorithmic Logic Unit dengan TXT editor. Pertama-tama saya akan memilih yang text editor terlebih dahulu. Saya masukkan 4, lalu memilih add new file. Saya pilih add file number 1. Nah, di sini saya akan menggunakan nomor NPM saya, namun karena saya tidak akan menggunakan nilai 0, karena bahwa CPU ini atau perangkat ini akan membaca bahwa saya mau keluar dari atau selesai dari adding file gitu. Jadi saya akan menggunakan spasi untuk demonstrasinya. Jika 0 maka seperti ini dia, kosong, maka dia akan kembali ke dalam sini, dan bahwa komputer hanya membaca bagian yang 2217. Nah, dia hanya membaca 2217, tidak bersama nolnya. Sehingga saya akan memilih untuk menggantinya dengan spasi. 7 spasi 5 1 0 0 1. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana perangkat ini bekerja dari keyboard sampai ke dalam layar yang ada, yang sudah diberikan sini. Nah, jadi dari keyboard ini dia akan memberikan input atau output, lalu masuk ke dalam CPU ini. Dalam CPU ini akan memberikan ke dalam diberikan ke data yang tadi dikirimkan oleh keyboard masuk ke dalam RAM. Di dalam RAM ini dia akan memberitahu menerjemahkan data yang sudah dikirim oleh CPU tadi. Setelah RAM ini menyelesaikan tugasnya untuk menerjemahkannya, maka akan dikirim kembali ke dalam CPU ini. Dari CPU ini akan dikirimkan lagi ke dalam ROM atau read only memory, yang dimana dia akan membaca biner yang sudah dikirim oleh RAM yang tadi, yang setelah diterjemahkan untuk dilakukan proses seperti melakukan input output yang selalu berulang seperti yang dilakukan saat ini, seperti yang titik-titik yang hitam-hitam ini. Setelah RAM ini selesai memberikan menyelesaikan tugasnya, maka akan dikirim lagi ke dalam CPU. Lalu CPU akan mengirimkan ke dalam disk atau memorinya, memori RAM atau HDD lah bahasanya. Jadi setelah dikirim dari ini, maka disk akan melakukan alokasi data untuk menyimpan data yang sudah dikirim oleh keyboard tadi atau RAM yang sudah melakukan tugasnya. Jadi setelah tugas di sini selesai, maka dia akan mengirimkan ke dalam CPU, lalu CPU akan mengirimkannya ke dalam layar, sehingga muncullah 2217 spasi 51 spasi spasi 1. Saya akan kembalikan
untuk melihat dia setelah yang data tadi kan dari simpan, maka dia akan masuk ke dalam disk. Saya akan membuka port file dan kedua, maka akan muncul 217.051.001. Nah, saya akan keluar dari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ALU atau Algorithmic Logic Unit. Nah, di sini dia merubah ininya gambarnya. Di sini saya akan menggunakan untuk perulang logika biner, yang dimana saya akan menggunakan NPM saya 4 NPM belakang, yaitu 1001. Nah, dia akan langsung menuliskan operasi logaritmanya, yang dimana ini heksadesimal dibagi 2, jadi sehingga dibacanya bukan 10 namun menjadi 10. Seperti yang dilihat ini adalah 0000. Nah, di sini 0000 ini adalah perhitungan biner, ya, dimana dari desimal ke biner. 0 dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 3. Di sini karena 2 pangkat 0, jadi sehingga muncullah 1. Untuk B sendiri karena 01, maka di sininya 0, lalu di sini 1 atau 2 pangkat 0, sehingga membacanya adalah 01. Lalu ada operasi N, yang dimana operasi N ini adalah 0000. Kenapa? Karena operasi N jika salah satunya false, atau bahasanya kalau satu itu ada true dan 0 itu false, maka akan mengeluarkan false. Seperti yang di sini. Ini false false, maka false 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 false. Lalu true false, maka false 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 false, maka false. Lalu false true, maka tetap menjadi false. Lalu di sini ada operasi OR, yang dimana jika maupun salah satunya true, maka dia akan tetap true. Jika dua-duanya false, maka harinya false. Seperti yang di sini AB itu yang pertama false false jadi false, false false false, lalu false false menjadi false, lalu true false menjadi true, lalu false 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 false, lalu false false false, lalu false false true. Nah, false true maka menjadi true, sehingga keluarlah 1 1. XOR, yang dimana jika salah satunya dia berbeda, maka dia akan true. Kalau jika dua-duanya sama, maka dia false. Seperti yang di sini kan dia 001, kan di sini untuk A sama B-nya itu 1 di bagian A untuk 1 di bagian kiri, yang B untuk di bagian kanan. Nah, di sini XOR dia membaca bahwa 0, dia false 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 lalu true, lalu false 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 lalu true, sehingga mengeluarkan 1 1. Nah, di sini kalau AND OR atau bahasanya NOT OR, sehingga ini kebalikannya dari OR yang tadi. Jadi true 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 false, lalu true 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 false. Dan mana jika dalam hexa dia menghasilkan EE atau bahasanya 2 pangkat. Ini ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Jadi menghasilkan 13. 13 itu dalam heksadesimal adalah E. Nah, di sini ada add atau tambah. Tambah ini hampir sama dengan OR, hanya berbeda dalam bentukan operannya, sehingga hampir sama. Hasilnya hampir sama dengan N, 1 juga. Namun berbeda dengan sub. Dia juga heksadesimal, namun menghasilkan 0 dan F. Ya, yang dimana F itu adalah 15. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.